Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengimbau kepada siswa dan sekolah di Provinsi Lampung untuk melakukan kegiatan bermanfaat selama bulan suci Ramadan pada 1446 Hijriah. Kabid Pembinaan SMK Disdikbud Lampung, Sunardi, mengatakan pihaknya meminta kepada siswa dan sekolah untuk melakukan kegiatan yang positif, serta bermanfaat bagi siswa selama liburan bulan suci Ramadan. Ia mengatakan ada 13 hari atau hampir setengah bulan lamanya siswa akan libur pada bulan puasa ini. Diharapkan agar para siswa untuk melakukan pembelajaran yang bermanfaat. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pembelajaran selama di bulan suci Ramadan. Pada tanggal 27-28 Februari 2025 dan tanggal 3-5 Maret 2025, para siswa diberikan kesempatan untuk belajar di rumah. Kegiatan yang sifatnya adalah religius. Ya, meskipun mandiri tapi juga bisa memperkuat terhadap basis keimanan. Ya, jangan sampai nanti sudah momentum bulan Ramadan nggak ada pembelajaran tentang agama, keimanan, sama aja belajar mandiri, nanti malah ke gadget masing-masing, nonton TV, gadget, main ke mall dan sebagainya. Makanya itu juga nanti harus dibuat program oleh sekolah, termasuk bagaimana koordinasi sama orang tua keluarga selama di rumah itu ngapain aja gitu. Itu rendah begitu. Tanggal 6 sampai 25 Maret 25 itu pembelajaran di sekolah, masuk sekolah anak-anak. Apa yang dilakukan yaitu kegiatan yang sifatnya juga keimanan, tadarus Quran, memperbaiki kualitas baca Qurannya, pesantren kilat, atau juga dengan kegiatan keagamaan lainnya. Dan ini tentu nggak hanya berlaku untuk umat Islam aja ya, kan berlaku untuk semua, kecuali mungkin sekolah-sekolah yang memang keagamaan berbeda. Mungkin dia punya kebijakan lain gitu. 26, 28 Maret dan 2 sampai 4 April itu libur Idul Fitri. Kan Idul Fitri kalau salah itu nanti di awal April ya. April tanggal 1, tanggal 2 April itu Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan libur Idul Fitri. Ya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang memang dia ada kesempatan mudik dan sebagainya, masih ada waktu dan tidak terjebak dalam biasanya itu macet di mana-mana, sehingga meskipun sudah jam-jam kerja, hari-hari belajar pun anak masih berada di kampus. Solusi yang paling bijak, solusi yang bisa memperhatikan semua kepentingan. Ya, saya memang dari awal saya sudah yakin bahwa kalau libur itu full selama Ramadan, full itu artinya anak tidak belajar sama sekali. Pertanyaan kita adalah apakah keluarga, rumah tangga, orang tua siap untuk mengambil segmen, mengambil porsi anak yang belajar di sekolah, di rumah pun juga ada pelajaran tadi. Saya kira nggak siap orang tua. Kalau yang libur anaknya orang tua nggak libur, yang meningkat gitu. Tapi kalau kembali kemarin kan lebih banyak masuknya daripada enggaknya. Nah itu juga sebagai bangsa yang mayoritas muslim tentu kan juga kurang respect, kurang menghormati, kurang memaksimalkan momentum Ramadan itu. Adalah jalan solusi terbaik. Separuhnya ada di sekolah, separuh ada di keluarga. Yang kita lakukan tentunya nanti adalah bagaimana kita melalui sekolah-sekolah diharapkan bisa berkolaborasi, bisa koordinasi bersama orang tua. Jadi sekolah sudah punya program selama libur tadi itu yang dikerjakan anak ketika di rumah. Sekolah di Lampung belum terima juknis dari pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hendra Putra dan Kepala SMA N10 Bandar Lampung Soeharto. Hendra mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari Disdikbud terkait juknis pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut. Program makan gratis ini kan memang menjadi programnya Pak Prabowo ya. Seperti yang sudah kita pahami juga, mungkin di tingkatan nasional atau di berbagai kesempatan Pak Prabowo kan sudah menindaklanjuti, sudah membentuk ada Badan Gizi Nasional untuk menangani itu, kemudian sudah menyampaikan arahan-arahan begitu. Tapi karena ini menyangkut program nasional,
tentunya tidak bisa langsung serta merta begitu, pasti akan ada prosesnya, dan prosesnya mungkin akan agak panjang begitu. Nah, jadi secara politik mungkin sudah diluncurkan gitu ya, tetapi secara realistis kita masih harus menunggu arahan-arahan begitu. Nah, sampai hari ini kami belum mendapatkan arahan yang spesifik dari Dinas Pendidikan. Kami baru mendengar saja dari media-media, termasuk ada beberapa orang gitu ya, atau beberapa rekanan yang datang ke sini sudah menanya-nanyakan SMA 2 menggunakan catering mana dan lain-lain, sehingga itu belum bisa kami jawab. Kami masih menunggu penjelasan secara resmi dari pihak dinas, formulasinya seperti apa. Tetapi kalau ditanyakan kesiapan, bentuknya seperti apapun, insya Allah kita siap begitu. Karena ini kan kalau makan gratis ini kan artinya kan kita diberi orang makan gratis gitu. Ya, kita orang banyak kayak gini kan, ya langsung bisa kita terima, alhamdulillah kan itu. Nah, tapi formulasinya mau seperti apa, ini belum tahu. Apakah memang sudah ada badan-badan tertentu yang ditugasi misalnya untuk berkoordinasi dengan pihak catering gitu. Kemudian ada badan-badan tertentu misalnya diminta untuk menyiapkan antar dan jemputnya. Ini kita belum punya atau belum sampai di situ. Nah, jadi artinya bahwa terakhir ini baru pada batas menanyakan jumlah siswa SMA 2 ada berapa kan gitu, gurunya ada berapa gitu. Nah, untuk informasi seperti itu sebenarnya kementerian itu kan punya, kita kan ada Dapodik kan, dibuka saja Dapodik itu kan cukup jelas SMA 2 itu gurunya berapa gitu, kemudian siswanya ada berapa. Nah, kemudian kalau memang nanti sudah mau dijalankan, ya sekali lagi kami belum paham apakah nanti ada pihak catering langsung ngantarkan ke tempat kami atau seperti apa. Ini belum bisa kami jawab secara tegas gitu ya, karena memang belum ada begitu. Tapi misalnya program ini mau dijalankan, kami menafsirkannya secara sederhana, kami akan mendapatkan mungkin suplai makanan misalnya, ya tinggal kami bantu untuk mendistribusikan ke siswa begitu. Tapi kalau seandainya merasakan manfaatnya itu begitu, mungkin dikembangkan lagi gitu. Kalau misalnya nanti bicara masalah anggaran ada keterbatasan, bisa jadi program itu hanya diarahkan untuk daerah-daerah yang tertentu begitu. Untuk lokus kita kan belum tahu, karena kan mesti setiap kabupaten kota ada lokusnya, ada tempat yang dijadikan semacam piloting project. Kita menunggu saja dari pemerintah apa yang nanti bisa dilakukan oleh sekolah, yang bisa dikerjakan oleh sekolah, kita akan lakukan yang sebaik-baiknya. Baca informasi dari media, informasi dari TV. Saya kira kita nunggu kalau memang nanti program itu menyasar anak-anak SMA. Tapi kalaupun tidak menyasar anak-anak SMA, kami memang sudah merencanakan. Artinya adalah untuk mengedukasi anak-anak untuk makan bergizi itu perlu kita lakukan. Ya, saya kira memang semana mungkin sudah makan lah di rumah gitu ya. Tapi gizi, makanan sehat bergizi itu yang seperti apa, makanan bergizi yang seperti apa itu anak-anak kita edukasi, karena selama ini kan kita tahu bahwa anak-anak itu makan tapi dia tidak memperhatikan kebutuhan tubuhnya gitu. Ya, banyak yang makan junk food, makan fast food, ya makanan yang setiap hari hampir tidak berganti menunya. Ya, sayur, buah itu penting bagi tubuh dan dibutuhkan dan wajib dikonsumsi oleh kita gitu.